Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita masih bersama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga adalah sepupu beliau. Kemudian dalam sejarah atau dalam keilmuan Islam dan juga dalam sejarah Islam dikenal dengan Habrul Ummah wa Bahru al-Ummah, yaitu karena begitu luasnya ilmu Abdullah ibnu Abbas, beliau digelari dengan lautan ilmunya umat ini, juga tinta ilmu umat ini, Habrul Ummah wa Bahrul Ummah. Di antara bentuk ketinggian ilmu atau pengakuan sahabat-sahabat terhadap keberadaan atau ketinggian ilmu Abdullah ibnu Abbas, meskipun usia beliau tergolong muda dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain, itu diberikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa kekhalifan beliau tidak begitu panjang, kemudian digantikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Menjadi kebiasaan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, jika menghadapi persoalan-persoalan yang penting atau persoalan-persoalan pelik, maka beliau akan undang sahabat-sahabat senior, beliau ajak untuk berunding dan mendiskusikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan itu. Nah, dalam majelis-majelis tersebut Umar Ibnu Khattab juga menghadirkan Abdullah Ibnu Abbas yang tentunya usianya pada saat itu masih belasan tahun. Dan suatu ketika atau ada kalanya sahabat-sahabat yang sudah senior, yang sudah tua tentunya merasa heran atau katakanlah mungkin sampai ya agak keberatan dengan kehadiran seorang Abdullah ibnu Abbas. Lalu Umar ibn Khattab memberikan pembelaannya bahwa Abdullah ibnu Abbas ini bukan sembarang remaja, tapi remaja yang memiliki akal, memiliki pikiran yang sangat tajam, lidahnya suka bertanya sehingga memiliki banyak ilmu. Umar ibn Khattab juga memberikan beberapa tes atau memberikan beberapa ujian memperlihatkan bahwa sesungguhnya Abdullah ibnu Umar memiliki keluasan wawasan, ketinggian ilmu. Bahkan Umar ibn Khattab mendudukkan Abdullah ibnu Abbas di majelis yang lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain karena pengakuan beliau terhadap ketinggian serta keluasan ilmu Abdullah ibnu Abbas. Dan ilmu beliau bukan hanya tentang 1-2 perkara saja, tetapi ilmunya sangat beragam. Karena itu pada saat Ibnu Abbas telah menuntut ilmu yang cukup banyak, kemudian ketika beliau mulai menyampaikan kepada sahabat-sahabat atau generasi-generasi setelah beliau, maka orang berbondong-bondong datang ke rumahnya dan para sahabat atau murid-murid khusus Ibnu Abbas akan mengumumkan keluar, datang menemui orang-orang yang bertanya, siapa yang akan bertanya tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang tajwid dan bacaan Al-Quran, silahkan masuk. Maka masuklah satu rombongan. Setelah mereka keluar, maka diperintahkan oleh Ibnu Abbas untuk memanggil, mempersilahkan masuk orang-orang yang akan bertanya tentang tafsir. Maka masuklah satu rombongan. Setelah itu maka diperintahkan untuk memanggil orang-orang yang ingin bertanya tentang hadis-hadis Nabi, tentang hukum-hukum fikih dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya Ibnu Abbas melihat bahwa dalam satu pekan itu beliau khususkan 1 hari untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Kemudian pada hari yang lainnya itu khusus untuk mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya maghazi atau perjalanan-perjalanan Rasulullah dalam perperangan-perperangan yang beliau hadapi. Kemudian pada hari berikutnya atau pada hari yang lain itu khusus untuk mempelajari masalah-masalah hukum, masalah-masalah fikih. Kemudian Ibnu Abbas juga menyediakan hari bagi mereka yang ingin belajar syair-syair Arab atau syair-syair Arab, kemudian juga belajar tentang berbahasa atau tata bahasa Arab. Kemudian di hari yang lain Ibnu Abbas juga menyediakan waktu untuk mengajarkan sejarah Arab masa lalu. Dengan demikian ilmu yang diperoleh atau yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Abbas sangat beragam sekali, dan hal itu bukan tidak menjadi asing bagi kita karena memperhatikan tadi bagaimana
kedekatan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian semangat dan tekad beliau sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk terus memburu ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun, dan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang cukup panjang. Beliau meninggal dalam usia 71 tahun. Beliau menghabiskan hari-harinya selain untuk berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga mengikuti jihad-jihad yang diikuti oleh kaum muslimin pada umumnya. Beliau menyibukkan diri dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau warisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari sahabat-sahabat senior lainnya, sehingga Ibnu Abbas termasuk salah seorang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis, juga menjadi salah satu rujukan dalam tafsir, juga rujukan dalam hukum-hukum Islam. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, demikian sosok Ibnu Abbas atau Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat serta kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya dalam perjalanan hidup beliau banyak sekali pelajaran-pelajaran yang patut kita ambil, khususnya dalam masalah menuntut ilmu. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kita perhatikan bagaimana pendidikan dini yang pertama beliau ditahnik oleh seorang yang penuh berkah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak mengingkari keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama masuk ke dalam mulut Abdullah ibnu Abbas adalah kunyahan kurma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya berkah-berkah seperti ini perlu kita perhatikan, memperkenalkan anak-anak kita dengan orang-orang baik, dengan orang-orang besar, apalagi orang-orang yang memang kita ketahui kesalehannya, kebaikannya. Kita tentu tetap meyakini bahwa keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan segalanya, tetapi biasanya melalui doa-doa mereka, maka kita berharap tentunya keberkahan itu lebih dekat dan lebih banyak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya adalah dari kebersamaan Ibnu Abbas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang beliau dapatkan dari Rasulullah bukan hanya semata-mata wejangan-wejangan yang bersifat lisan dan verbal semata, tetapi Ibnu Abbas juga melihat keseharian Rasulullah. Ibnu Abbas menyerap nilai-nilai dari kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah pendidikan yang seharusnya, bahwa pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis atau ya informasi-informasi belaka, tetapi kosong dari nilai-nilai. Barangkali mungkin ada nilai-nilai di situ, akan tetapi nilai-nilai yang jauh dari syariat Allah, nilai-nilai yang tidak sejalan dengan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan pendidikan itu perlu. Namun yang lebih perlu adalah mendidik karakter, bukan hanya sekedar mengisi pengetahuan. Karakter itu perlu, tetapi yang lebih perlu adalah bahwa karakter yang dibentuk adalah karakter yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang sejalan dengan nilai-nilai ilahi, karakter yang sejalan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka percayakan dan tempatkan anak-anak kita untuk dididik di tempat-tempat dan oleh mereka yang memiliki karakter serta program seperti itu. Karakter yang dekat atau karakter yang menjiwai syariat Allah, program-program yang akan mengarahkan anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, insyaallah setelah jeda berikut kita akan lanjutkan hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan hidup Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu.